Puji Tuhan. Ya, hari ini saya mau melanjutkan bicara mengenai Daniel. Ya, kalau minggu lalu saya bicara mengenai Daniel 1 dengan judulnya Excellent. Hari ini saya mau bicara khusus mengenai Daniel kedua, judulnya Excellent 2. Ya saudara, kita lihat satu persatu ya. Dari ayat yang pertama kita melihat dari ayat yang pertama sampai kedua dulu. Oke, mari kita lihat. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ya, saudara ingat kemarin di Daniel 1 dia ini setahun setelah itu ya. Jadi kejadian ini setelah setahun apa yang terjadi di Daniel 1. Jadi pada tahun yang kedua, oke? Nebukadnezar bermimpi, ya. Dia gelisah tidak dapat tidur. Kedua, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, satu. Kedua, ahli jampi. Ketiga, ahli sihir. Keempat, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Oke, sekarang siapa yang disuruh dipanggil? Yang pertama dikatakan orang-orang berilmu. Bukan yang punya pengetahuan ilmu, bukan. Di sini orang-orang berilmu, bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas, yaitu magicians. Ya, magicians. Kedua yaitu ahli jampi. Bahasa Inggrisnya yaitu astrologers, atau mungkin bahasa Indonesia yaitu peramal. Ya, peramal. Yang ketiga ahli sihir atau witchcraft. Ya, witchcraft. Dan keempat para kasdim. Para kasdim ini Chaldeans. Ini orang yang dikhususkan bekerja di istana. Mereka yang ahli dalam pengetahuan memang, ya. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan siapa yang ada di dalam lingkungan para raja, di dalam lingkungan Raja Nebukadnezar di sekelilingnya. Ini kalau saya bisa kategorikan, kalau orang kasdim memang karena pengetahuan. Dia memang orang-orang yang pintar, orang-orang pilihan. Ya, itu orang-orang kasdim. Tapi selebihnya kalau saudara lihat, magicians, peramal, ya, atau witchcraft, ya, itu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Oke, saudara, saya mau kasih gambaran kepada kita semua, siapa yang dekat dengan Nebukadnezar ini loh. Oke. Dan mereka bukan hanya sebagai orang magician atau orang berilmu atau peramal atau witchcraft ini yang sembarangan. Mereka yang ada di sekitar raja adalah orang-orang yang terbaik. Betul? The best. Ya. Terus dan apa namanya, orang yang pintar. Ini yang bisa dekat dengan raja, orang-orang kasdim juga itu pilihan. Saudara, Babel saat itu berkuasa. Nebukadnezar ada satu negara yang terbesar saat itu yang tidak ada di saat ini negaranya sebesar dengan negara Babel saat itu. Dia hampir menguasai Asia keseluruhan sampai ke Eropa dikit. Saudara, itu satu negara. Bukan beda, satu negara loh. Saudara bisa bayangkan, berarti yang ada di lingkungan Nebukadnezar adalah orang-orang ahli peramal, orang-orang berilmu, yang apa namanya, tukang sihir, itu yang the best. Oke? Ya, itu ya kira-kira tahu gambarannya bagaimana siapa yang ada di lingkungannya. Lanjutkan ya dari ayat yang ketiga. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Make sense dong?
Dia bilang, oke kalau gitu raja terangkan kepada saya mimpinya apa. Nanti saya kasih tahu maknanya. Begitu kan? Itu maksudnya bukan? Saudara, tidak. Tetapi raja menjawab kepada para kastim begini, aku telah mengambil keputusan, yaitu jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya. Dua loh. Dia minta apa mimpinya dan apa maknanya. Maka jika tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi dan makna, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi ini dan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Agak gak make sense. Benar gak? Saudara pernah didatangi oleh teman saudara bisa dipercaya tuh, aduh saya mimpi lo semalam. Apa ya artinya? Pasti saudara tanya dong, oke mimpinya kayak gimana sih? Ini kan enggak, dia bilang, ayo saya mimpi apa? Terus maknanya apa? Boro-boro mau maknanya, mimpinya aja nggak tahu. Sangat tidak make sense memang. Tapi memang ini Tuhan punya rencana. Betul? Saudara, nah para kasdim nih berusaha. Ini mungkin raja nih lagi galau kata bahasa Indonesia. Nggak tahu terjemahannya apa galau ya. Ya galau gitu kan mungkin. Jadi ini karena itu para kasdim nih mulai ayat 7 mulai cari lagi. Kalau gitu gini, oke raja ceritakan kepada kami. Dia coba lagi bertanya kepada Raja Babel. Marahlah dia. Raja Babel marah, akhirnya begitu raja marah dia bilang, kamu nih ternyata cuma mengulur-ulur waktu aja. Sengaja nih, akhirnya diancam, raja sudah marah, langsung loncat ya ayat ke-10. Jawabannya begini nih, ini alasannya begini, ayat 10. Para kasdim itu menjawab kepada raja begini, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau dari seorang ahli jampi atau seorang kasdim. 11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Kira-kira waktu mereka jawab gini, raja gimana? Bukan ngamuk, naik pitam. Udah sampai ke ubun-ubun tuh. Ya. Saudara, mereka bilang gini, raja, kita tahu raja itu besar, ada agung. Tapi permintaan itu terlalu besar, nggak mungkin kita bisa. Balik lagi ya. Siapa yang ada di lingkungan mereka? Saya mau dikit pertama orang berilmu atau magicians. Bagaimana sih cara kerjanya? Saudara pernah tahu magicians? Saudara, ada yang memang trik, bohongan. Tapi ada yang benar pakai ilmu hitam. Saudara harus tahu itu. Siapa yang pakai ilmu hitam? Siapa yang trik? Saudara tahu? Di dalam histori, ya yang terbesar itu David Copperfield. Itu magician yang murni, memang bukan karena tipuan, tapi memang benar-benar dia pakai ilmu gelap, ilmu hitam. Saya pernah membaca artikel mengenai dia. Ada beberapa lagi yang beberapa nama yang memang benar-benar memang dia memakai ilmu hitam. Saudara, memakai mereka untuk bisa menghilangkan benda, tank, menara Eiffel ya, menara apa? Oh, itu ya, Liberty ya, patung Liberty dan lain-lain, saudara. Terus itu pernah lihat roti
di tangan jadi benar-benar roti panjang gitu. Itu benar-benar bukan manusia. Mereka diperjualbelikan. Kalau nggak percaya saudara tanya-tanya aja. Mereka memperjualbelikan namanya jin. Jin itu real, itu nyata, ada. Dan semakin mahal jinnya itu, semakin banyak jin itu, semakin bisa melakukan yang di luar daripada akal pikiran. Ya, itu rata-rata dari Timur Tengah. Ya, dari Timur Tengah. Itu memang diperjualbelikan. Saudara, mereka yang ada memang bohongan lah, ada memang bohongan ya, tapi ada benar-benar nyata. Saudara, itu magician. Yang kedua dikatakan peramal, astrologers atau dikatakan peramal. Peramal ini juga kalau saudara lihat peramal, dia kalau dia bisa melihat apa yang di belakang kan, dia tahu loh. Oh, kamu tinggal di sini di rumah ini ya. Oh, kamu punya anak berapa? Namanya ini tahu kan? Kalau saudara ke peramal, saudara tahu? Pernah ke peramal ya? Jebak ya. Saudara, peramal tuh dia bisa tahu, bisa tahu. Oh, kamu bekerja di sini ya? Tahu yang di belakang kan? Tapi bahkan dia bisa tahu di dalam hatinya orang yang datang. Oh iya, kamu memang sedang kangen, mungkin sedang sedih dengan mama kamu. Ya, jangan takut. Dia tahu bahwa dia sedang sedih atau sedang luka. Oh, kamu sedang sakit, sedang kepahitan. Dia bisa tahu. Itu peramal. Kenapa? Karena pakai ilmu hitam. Bahkan bisa tahu yang di masa depan kan. Oke, nanti kamu akan menikah, kamu akan diberkati ya, kamu akan punya anak sekian. Bisa tahu ke depan karena pakai ilmu hitam. Peramal ini dekat dengan ya ilmu hitam. Tapi anak Tuhan tidak pernah bisa diramal kalau tidak pernah ke peramal. Mereka blank. Oke? Mereka tidak, itu buktinya. Karena kenapa? Seorang peramal pernah bertobat, cara kerjanya begini. Kalau yang datang itu bukan anak Tuhan, pasti ada anak setan. Ya, maksudnya ya kalau bukan anak Tuhan, siapa yang ngikutin dia lah gitu loh. Nah jadi sebelum datang, ilmu hitamnya maksudnya setannya gitu bisa tanya ke orang yang sedang berjalan. Karena itu tinggal dicatat, ditanya namanya siapa, punya anak berapa. Dia tahu semua. Wah, begitu datang ini semua ada karena ada yang bisikin di belakang. Tapi kalau anak Tuhan, boro-boro dia tuh gelap, nggak bisa, nggak kena, nggak connect. Ini bukannya dongeng, bukannya apa, ini benar. Ya. Nah sekali lagi. Orang berilmu, orang peramal, kerjaannya berhubungan dengan kegelapan, dunia gelap, setan, iblis, oke? Itu kan. Nah, kalau orang kastim, oke lah, ini pengetahuan. Dia tidak pakai ilmu hitam, dia belajar, dia pengetahuan. Kalau orang kastim pengetahuan terus, saya mimpi apa? Artinya apa? Ya nggak tahu, make sense lah, karena dia penuh dengan pelajaran. Nah kita balik ya. Ayat 10 dibilang, tidak ada seorang pun di muka bumi dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Mari kita sebentar renungkan. Ada yang gak make sense gak dari ayat ini? Saya minum dulu dah. Saudara mikir ya. Apa yang gak make sense? Hah? Apa yang gak make sense? Bahwa tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Gak make sense kan? Peramal, ya Babel, rajanya Babel. Rajanya dong, ya pasti bisa, anak Tuhan gak bisa. Tapi Babel gak mungkin gak bisa. Ini yang terbaik di seluruh negeri. Lebih dari satu orang berkumpul. Mereka bilang tidak ada satu orang pun yang bisa raja untuk mimpinya apa dan menafsirkannya apa. Tidak ada yang bisa. Saudara, ini sangat enggak make sense. Enggak mungkin tidak kebaca.
Tapi nyatanya itu yang terjadi. Masalah jadi kenapa dong mereka tidak bisa? Karena Tuhan tutup. Tuhan tutup sengaja. Gak ada yang bisa ngelihat Raja Babel dapat mimpi apa. Ini pekerjaan Tuhan. Oke ya. Begitu saudara mungkin nggak tahu sadar atau tidak sadar bahwa kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Karena itu kita berdoa ke Tuhan, minta Tuhan buka atau Tuhan tutup. Amin. Cuman itu kan. Ayat 12 ya. Waktu orang Kastim bilang gimana? Raja menjadi sangat geram dan murka. Make sense. Dia bilang dia lagi gelisah. Orang Kastim bilang gitu, nggak ada yang bisa. Hah? Nggak ada yang bisa. Dia bilang gini, raja bilang. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Stop sampai situ. Raja bilang, nggak ada. Sekarang semua orang bijaksana bunuh aja. Termasuk Daniel dan teman-temannya. Daniel itu pintar gak sih? Ini Daniel itu pintar gak? Dia dipilih dari hanya 4 orang dari jutaan orang. Udah tampan, rohani, udah ganteng. Memang ganteng kan? Good looking. Itu terus pintar, rohani, kurang apa lagi buat jadi suami gitu. Terus semuanya the best, 4 orang dari jutaan dan termasuk pintar. Kepintarannya melebihi dari yang lain. Tapi mari lihat ya. Waktu kejadian ini, Daniel berapa kali lebih pintar daripada yang lain? 10 kali. Daniel 10 kali lebih pintar. Tapi mari kita renungkan, kepintarannya dia bisa menyelamatkan nggak? Kepintarannya dia bisa nggak menyelamatkan? Saudara, enggak. Tidak bisa. Saudara, jangan pernah mengandalkan kepintaran kita. Kepintaran otak, kepandaian, dan lain-lain. One day akan mentok. Betul nggak? Saudara, Daniel diperhadapkan. Mau pintar 10 kali pun, dia tetap aja bisa dibunuh nggak? Dibunuh loh. Kepintaran tidak membuat dia tidak dibunuh. Tidak. Lanjut ya. Dari 14 sampai 16. Gini. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch. Ya, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioch memberitahukan hal ini kepada Daniel. 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ini nih raja, ini lagi panas hatinya. Ini nggak ada yang bisa dekat-dekat dia, benar nggak? Dia lagi panas, tapi heran ya. Waktu dikatakan gini, biarkan saya ketemu dengan raja dah. Dia bilang gini. Daniel akhirnya menghadap raja, minta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kasih waktu saya. Saya lagi, kan kalau baca Alkitab saya suka merenungkan gitu. Bukan otak, imajinasinya jalan gitu. Ya, kalau saudara bisa bayangkan gak sih? Raja nih lagi gelisah, orang Kastim semua dimarahin, mau dipenggal kepalanya. Gara-gara gak bisa menafsirkan mimpi, datang Daniel. Kasih waktu ke saya kasih tahu dah mimpinya. Harusnya si Daniel dikepret gitu kan. Apa minta-minta?
Mau supaya ngulur-ngulur waktu, harusnya begitu kan? Tapi enggak loh. Enggak loh. Waktu Daniel bilang, minta kepada raja, dikasih. Saudara, membuktikan Daniel itu punya satu kesaksian yang benar, yang baik loh, di hadapan raja. Orang Kasdim dimarahin, dia datang gak dimarahin. Karena punya satu kesaksian yang baik. Saudara, saya mau saksikan sedikit ya. Saya kan dulu kerja di holding company. Holding company-nya punya banyak ini company-nya, bidangnya ya. Salah satunya Puri Kemayoran, apartemen. Waktu itu saya handle. Terus ada juga perusahaan untuk ostrich, ya. Ostrich itu burung onta, ya. Dia terus punya juga rislak, punya pertukaran tanah. Dia punya banyak yang lain dah. Ada sekitar 10 atau apa. Nah, saya kerja di salah satu bidangnya, yaitu di arsiteknya di Puri Kemayoran, ya. Saya kenal satu yaitu managing directornya. Sama saya jaraknya jauh sekali. Dia di managing directornya itu di bawah director dianya langsung. Cuman dia terkenal suka marah-marah. Itu kalau tiap hari masuk kantor pasti ada yang istilahnya dimarahin dah. Memang nggak tahu pusing, nggak tahu galak, nggak tahu apa. Saya nggak pernah berhubungan gitu ya. Cuman saya dengar aja gitu dari orang bawah, wah abis masuk ke ruangan ada masalah ini nggak selesai dimarahin gitu. Itu udah biasa di kantor holding company kita sih, udah biasa sekali gitu ya. Tapi puji Tuhan sih, dia tidak pernah marahin saya kalau saya masuk gitu. Karena saya nggak tahu gimana, mungkin karena sungkan. Kita pernah sama-sama, dia pelayan Tuhan juga, jadi dia juga pernah worship leader, saya pernah main musik bantuin dia gitu. Jadi kalau dia lagi marah-marah, tiba-tiba saya masuk, dia bisa jaga diri. Ya puji Tuhan lah. Jadi kalau orang tanya, kok kamu gak pernah dimarahin ya? Ya puji Tuhan, saya bilang. Dia bilang, ya puji Tuhan, saya nggak cerita lah ya, nggak usah cerita kenapa gitu, cuma coba ya puji Tuhan gitu. Nah, saya lihat ini keadaannya mirip seperti kayak begini, ya mirip kayak begini. Tapi kita lanjutkan, yaitu mulai 17 sampai ke 20. Akhirnya apa yang terjadi setelah Daniel minta ke raja, kemudian ayat 17 ya sampai 20. Kemudian pulanglah Daniel, memberitahukan hal ini kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Fokus pada 21 aja. Akhir Daniel pulang dan malam itu dikasih penglihatan mengenai mimpinya dan artinya. Ayat 21 dibilang gini, dia bilang gini, Tuhan yang memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Pertama, bijaksana dulu. Bijaksana menurut Google, Mbah Google, ya. Orang bijaksana dikatakan atau wise dikatakan good judgment. Ya, orang yang bisa memutuskan dengan baik, dengan hati-hati, tidak sembarangan. Ya. Itu orang yang bijaksana. Siapa yang di sini orang bijaksana bisa lihat kiri, lihat kanan? Jangan ketahuan. Ya, siapa yang bijaksana? Confidence gitu. Ya, gitu kan. Terus kedua dikatakan showing experience. Orang yang bisa menghandle segala sesuatu dengan baik seperti seorang yang ahli. Ini seorang yang bijaksana. Itu orang bijaksana. Karena itu intinya orang bijaksana itu orang yang hati-hati di dalam bertindak.
yang bukan sembarangan. Pertama, wow, orang bijaksana sebenarnya sudah bagus kan? Bukan bagus ini. Sudah bagus kan? Benar gak? Sudah oke kan? Oke gak sih bijaksana? Orang bijaksana? Seperti lihat dong saudara kita di kiri dan kanan kan? Bijaksana kan? Kan? Ya, amin, betul. Iya kan? Loh kan orang sudah bijaksana, kok malah ditambahkan kepada orang yang bijaksana dengan hikmat. Diberi hikmat kepada orang yang bijaksana. Yang butuh hikmat orang yang kayak gimana? Sebenarnya. Dia kalau udah bijaksana, ya mendingan dong. Yang butuh hikmat tuh orang-orang yang kurang bijaksana itu loh sebenarnya. Tapi tidak loh. Hikmat yang Tuhan berikan, kata Daniel, hanya memberi hikmat kepada orang yang bijaksana. Saya lagi renungkan, ini gak salah nih. Tuhan sudah bijaksana baru ditambah hikmat. Jadi kalau gitu orang yang rupanya hikmat lebih bekerja kepada orang-orang yang bijaksana. Betul? Lebih bekerja kepada orang-orang bijaksana. Saya lagi mikirkan, kenapa bisa terjadi hal ini? Contoh misal gini, kalau menurut saya mungkin kalau orang yang panikan lebih tidak bekerja. Hikmat itu tidak bekerja. Kenapa? Kalau orang panik, biasanya kalau orang yang panikan, Tuhan kasih hikmat, bisa terima gak? Orang lagi panik, dapat hikmat Tuhan, lakukan A, dia akan mikir, A bener gak? Bener gak? Orang yang panikan kebanyakan karena pakai pikiran. Karena itu kalau Tuhan kasih rencana, Tuhan bilang akan mental. Kalau orang yang panikan, intinya cuma memikirkan bagaimana saya bisa selamat, bagaimana untuk keuntungan saya. Semua bicara mengenai saya. Itu orang yang panikan. Tuhan mau bicara apa? Kadang mental, gak bisa diterima. Karena itu sebenarnya, karena jalan pikiran. Nah, lebih banyak begini. Kapan saudara mendapatkan jalan keluar? Lagi saudara tenang, benar gak? Kalau lagi panik, wah tuh, kayaknya buntu tuh. Tapi tenang, ayo tenang. Waktu tenang bisa kling, dapat jalan keluar, benar gak? Kadang-kadang lagi tenang dapat jalan keluar. Jadi saudara, di sini bicara jadi karena waktu tenang baru hikmat itu bisa bekerja. Jadi saya merenungkan nih, Daniel kalau kita bilang excellent, kemarin bilang karena punya integrity. Hari ini saya mau bilang kenapa? Karena dia orang yang sangat bijaksana. Ini yang membuat dia excellent. Karena dia bijaksana. Karena itu orang seperti ini Tuhan tambahkan hikmat. Saudara mau dapat hikmat, menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana, orang bisa mengontrol diri. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat bertindak, tidak cepat ngomong. Dia bisa bertahan, menahan, dan bertindak hati-hati, melakukan hati-hati, berpikir hati-hati, semua. Ini orang yang bijaksana. Ini menjadi kunci sukses daripada Daniel. Selanjutnya, dikatakan hikmat kepada orang yang bijaksana. Kedua dikatakan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Orang yang berpengertian tuh orang yang bagaimana sih? Berpengertian itu dia sangat pengertian. Saudara, sekarang ciri yang kedua. Daniel itu orang pengertian. Pengertian pertama bisa mengenai sangat berpengertian dengan keadaan. Tapi kedua sangat berpengertian dengan pribadinya. Kalau saudara punya teman, pernah kan ada orang, saya senang sama dia, kenapa orangnya pengertian sekali sih? Ya, seperti saudara sebelah kiri, sebelah kanan saudara lah. Amin. Ya, kok pada ketawa ya? Saya bilang begitu, ya saudara sebelah kiri, sebelah kanan sangat berpengertian dong. Amin. Iya gitu. Saudara, jadi ini yang Daniel tuh seperti itu. Saudara, ternyata dia sangat berpengertian. Bahasa Inggris mungkin lebih tepat gini, orang yang punya empati, punya care dengan orang lain. Tidak jarang orang yang punya gini,
Tidak jarang orang gini, kalau kita ngelihat teman kita susah, orang lain gak ada yang bantuin, ngapain saya harus bantuin? Itu banyak orang. Tapi orang yang punya empati gini, yang punya pengertian, waktu orang lain tidak ada yang bantuin, aduh kasihan lah, ya udah saya bantuin ya. Gak apa-apa orang lain gak ada bantuin, gak apa-apa. Nah ini karakter yang membuat Daniel itu berhasil. Saya punya teman waktu saya kuliah di Untar Tarumanegara ya, waktu itu di jurusan arsitek, saya kuliah di arsitek di Untar. Saya tuh punya teman satu angkatan, itu seorang wanita tuh kecil mungil, tidak pernah bisa marah. Ya sama kayak saya saudara-saudara lah, mirip lah. Gitu loh, ya kayak gitu nggak pernah. Terus dia tuh senyum terus tuh. Yang paling menggemaskan gitu gini, dia tuh selalu ngalah, nggak pernah bisa marah, dicurangin orang ya, gitu, kayak gitulah gitu ya. Ya gitu terus. Jadi ini orang nggak pernah bisa marah. Terus sampai kalau dikasih kerja kelompok, grup meeting gitu, kadang-kadang ke bagian kelompok yang gimana gitu. Dia yang kerja dari 4 orang bisa-bisa cuma dia sendiri gitu ya, kayak saudara kan mirip kan yang kerja kelompok gitu ya, mirip gitu. Terus yang lain nggak peduli nggak apa-apa, tapi yang lain dapat nilai sama gitu. Saya bilang kok kayaknya nggak fair gitu ya buat kita, buat saya ngelihat. Tapi heran loh, ini orang kayak begini ya, tuh walaupun dia begitu nilai bisa tetap aja bagus tuh dia. Kalau buat saya bisa melihat selalu beruntung. Tapi yang lebih luar biasa apa? Dari seluruh kelas sekitar 60 orang yang dipilih asisten dosen, itu dia loh. Dia yang dipilih. Dosen bisa ngelihat. Ini anak walaupun gimana dibully, bukan bully pengertian bully berbeda. Tapi tetap akhirnya dosen lihat satu-satunya diangkat jadi asisten dosen, dia. Dan dia berhasil di dalam sekolahnya. Tidak peduli tuh kalau harus mengalah, kayak Ishak kan mengalah, gali sumur, udah dapat air diambil, kasih aja nggak apa-apa. Dia tuh ngalah terus, tapi kenyataannya hidupnya berhasil. Dia unbelievable, dia punya teman-teman. Kalau kerja kelompok akhirnya dia direbut orang duluan, ya, gitu kan kayak saudara kan mirip kan? Tuh ya amin ya kan saudara kan, saudara juga mau direbut yang orang kena, kerja sama saya dong, saya aja gitu kan. Jadi dia selalu dapat yang terbaik, nggak bisa tuh masuk ke dia, nggak bisa karena dia akan direbutin orang. Saudara, saya percaya orang-orang seperti ini yang punya empati ini, itu yang membuat Daniel berbeda. Karena itu saya nggak heran, waktu Daniel masuk ke raja mau marah sekalipun dia bisa reda. Dan Tuhan memberikan hikmat yang bijaksana, pengetahuan kepada tipe orang yang begini. Kalau saudara care dengan orang lihat, Tuhan juga lihat. Amin. Karena itu ini ketahuan sekali cara berpikir. Ngapain orang lain aja enggak, ngapain saya? Itu enggak punya care pasti. Orang yang punya caring justru waktu orang lain enggak ada yang mau bantu dia, saya bantu. Orang lain gak peduli, saya peduli. Itu namanya orang caring. Dan Tuhan lihat itu. Lanjut ya. Akhirnya Daniel berhadapan dengan Nebukadnezar. Ayat 25 sampai ke 28. Ya. Aryo segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang di antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang bernama Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan tuanku yang tuanku lihat di tempat tidur ialah seperti ini. Saya cut itu sampai ke 46.
Ya, itu cerita mimpinya. Saya ceritakan dia mimpinya. Bahwa tuanku waktu tidur melihat ada satu patung besar, kepalanya dari emas, badannya dari perak, perutnya dari perunggu, pahanya dari besi, kakinya seperti ada yang dari besi dan dari tanah liat. Ada batu jatuh, dikatakan menimpa kakinya. Waktu menimpa kakinya, seluruh patung yang besar dan megah itu rubuh semua. Terus Daniel bilang ke raja, ini menggambarkan bahwa apa yang akan terjadi di masa depan untuk kerajaan Babel. Dikatakan bahwa akan terjadi kerajaan yang begitu besar nanti akan runtuh. Oke, itu penglihatannya dan itu maknanya. 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Tidak pernah ada di pikiran. Siapa yang sujud? Raja. Menyembah Daniel. Itu kalau di Instagram ada. Booming. 10 million people. Iya kan, sekarang kan Instagram, dulu kan nggak ada gitu. Maksudnya kalau dijepret ada orang jepret pegawainya, taruh di Instagram. Wah, ada presiden menyembah saudara. Wah, saudara akan masuk melebihi. Betul dong. Saudara bisa bayangkan, saudara ada presiden datang menyembah saudara, ada di Instagram 10 million hits. Ya benar, saudara. Raja yang bilang, sekarang semua dipenggal aja dan gak ada yang bisa artikan mimpi. Tiba-tiba mendengar kabar seluruh orang orang-orang magician dan lain-lain penyihir. Raja menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban bau-bauan kepadanya. Berkatalah pada raja kepada, sesungguhnya, dengar. Siapa yang ngomong? Ini raja nih. Allahmu, Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja ketiga memuliakan Daniel. Tuhan yang angkat. Ingat Mazmur 91 ayat yang ke-14. 15. Ya kan? Memuliakan. Mengangkat, memuliakan. Ini kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Memuliakan Daniel, menganugerahkannya banyak pemberian besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Diangkat. 49 terakhir. Atas permintaan Daniel. Ini Daniel memang orang yang luar biasa, orang yang punya caring, empati. Dia memang bijaksana. Dia bilang gini, permintaan Daniel, raja menyerahkan pemilihan Babel, kasih ke Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana, tidak punya jabatan. Kasih kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Karena itu yang masuk dapur api, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Di mana Daniel? Istana raja. Ya, karena ini awal mulanya ya. Kenapa kan ada Danielnya lagi di mana ya? Lagi di istana raja. Tapi dia menyerahkan seluruh pemerintahan itu Babel, itu sebegitu besar dikasih ketiga orang ini. Saudara mau punya teman kayak Daniel? Saudara mau menjadi seperti Daniel? Loh, ya benar dong. Saudara mau punya teman seperti Daniel? Tapi saudara mau menjadi seperti Daniel? Ini yang harus dilakukan. Ya, saya akan tutup. Begini ya, kalau saudara lihat ada di apps, saya punya sermon note-nya. Saudara bisa ngikuti saya. Tapi saya mau tutup dengan satu conclusion yang seperti ini. Apa yang bisa menyelamatkan Daniel? Kalau saudara perhatikan, saya mau tanya begini. Apa yang membuat raja sujud menyembah Daniel? Karena apanya? Yang membuat Raja Nebukadnezar menyembah Daniel karena apanya? Saya mau tanya dulu ya. Danielnya orang pintar nggak? Pintar, brilliant, luar biasa.
kita bisa nambahkan kepintaran kita nggak? Kita bisa nggak, saudara menjadi lebih, caranya nggak? Belajar. Betul, saudara belajar. Saudara mau lebih pintar, semakin banyak belajar. Mau sangat pintar, sangat belajar dengan kuat lah. Pintar itu didapat waktu saudara belajar, ditambahkan. Tetapi kepintaran Daniel yang sudah 10 kali tidak bisa menghalangi bahwa dia akan dibunuh juga. Membuktikan saudara mau belajar bagaimanapun, kalau tanpa Tuhan bisa mentok. Yang membuat Raja Nebukadnezar menyembah Daniel kenapa? Karena hikmat. Benar gak? Bukan karena kepintaran. Kepintarannya menghadap Raja Nebukadnezar tidak membuat keputusan raja berubah loh. Tapi waktu dengan hikmat, pengetahuan, yang itu tadi di ayat 21. Waktu dikatakan dia memberi hikmat, memberi pengetahuan. Jadi waktu diberi hikmat dan pengetahuan yang didapat dari Tuhan, itu yang membuat Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. So, sekarang saudara ingin menjadi seperti Daniel. Bagaimana cara bisa dapatkan hikmat? Kalau saudara mau pintar, saudara bisa belajar. Saudara mau mendapatkan hikmat, gimana caranya? Gimana caranya? Hah? Hikmat itu dari siapa sih? Tuhan. Hikmat tidak bisa dipelajari. Hikmat karena Tuhan beri, kita minta ke Tuhan. Amin. Hikmat hanya bisa didapat dengan meminta ke Tuhan. Saudara sudah pintar, oke. Saudara mau hikmat, minta ke Tuhan. Itu yang kita perlukan. Itu yang membuat Daniel berhasil. Itu yang akan membuat dia disembah oleh Nebukadnezar. Saudara anak-anak Tuhan, saudara pintar, puji Tuhan. Itu menjadi saksi bagus. Tapi kalau saudara mau lebih satu tingkat dibandingkan mereka, dapat hikmat yang melebihi yang lain, hanya Tuhan yang bisa beri. Hikmat itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau saudara di kantor A, saudara hikmatnya Tuhan akan berikan yang cocok dengan keadaan kantor A. Amin. Waktu saudara di kantor B, saudara akan berikan yang cocok kantor B. Bisnis di A dengan si A, Tuhan akan memberikan. Semua tergantung kebutuhan, asal saudara minta ke Tuhan. Waktu sekolah, yang lain pada pintar-pintar, saya kayaknya kurang pintar. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga saudara tahu hal apa yang harus saudara pelajari. Hikmat itu sesuatu yang dari Tuhan dan diberi dari Tuhan. Satu-satunya cara saudara harus minta ke Tuhan. Karena itu saya bilang, sampai sekarang saudara kita semua harus berdoa lebih. Itu yang namanya out of comfort zone kita saat ini. Yang dulu mungkin tidak seperti itu. Saudara, ada satu yang Tuhan minta. Saya kerinduan saya, saudara semua, kita semua di tempat ini menjadi pendoa, sering berdoa lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Tuhan akan bekerja luar biasa. Dalam tahun ini, saya bilang dalam tahun ini, lihat aja bagaimana Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Mukjizat terjadi di balik itu semua. Simple. Saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan. Bukan dari teman, dari Tuhan. Minta ke Tuhan, saudara akan dapatkan. Saudara akan amazed bagaimana Tuhan memberikan itu pada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa kepada setiap kami, Roh Kudus yang ada di tempat ini. Engkau yang menuntun kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap apa yang kami dengar malam ini Tuhan, biar itu boleh membuat iman kami bertumbuh dan rohani kami juga berkembang Tuhan. Bapak, seperti doa Yabes bahwa akan terjadi sesuatu Tuhan, memperluas kapasitas kami, stretch our capacity. Kami berdoa biar itu terjadi.
ini. Satu hal kami mau belajar dalam bulan ini mengenai excellent, menjadi orang yang excellent. Sama seperti Daniel, biar kami berdoa Tuhan, seperti Daniel menjadi orang yang bijaksana. Begitupun kami Tuhan, ajar kami bersama dengan Roh Kudus kami menjadi orang yang bijaksana, yang bisa mengendalikan diri, mengatur dengan baik Tuhan. Menjadi orang dikatakan menjadi orang yang punya empati, menjadi orang yang care dengan orang lain. Itu pun yang terjadi Tuhan. Dan ketiga, menjadi orang yang punya penuh dengan hikmat. Biar aku berdoa Tuhan, biar kami boleh belajar seperti Daniel Tuhan. Dan kami berdoa di tempat ini Tuhan, kami menjadi Daniel di dalam zaman ini Tuhan, sesuai dengan generasi ini. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang kami dengar untuk malam ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, mengubahkan paradigma kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, materaikan Tuhan, dan kami keluar dari tempat ini biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami ucap syukur Tuhan, biar kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagimu, karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita beri kemuliaan.